Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Farhan. Silakan Kak dipimpin doa dulu terlebih dahulu. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita masuk ke daftar hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Azizah, Bu. Kenapa Azizah dulu? Apa, Bu? Nggak tahu, Bu. Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Reza sakit, Bu. Bisa sakit. Baiklah, lain kali kalau anak-anak berhalangan masuk atau hadir, usahakan untuk mengirim surat. Baik kepada keluar kelas ataupun ke guru mata pelajar yang bersangkutan. Baik. Baik. Baiklah, sekarang Ibu harap anak-anak untuk mengecek sisi depan, belakang, kiri, kanan apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong diambil terlebih dahulu. Nah, setelah pelajaran baru boleh dibuang. Mengerti? Mengerti. Sekarang kita akan masuk pembelajaran hari ini. Kemarin kita bahas bahasa Indonesia, hari ini bahasa Indonesia kembali. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Cerpen, Bu. Cerpen. Baik, apa pengertian cerpen? Singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan salah satu ragam jenis prosa yang berbentuk cerita fiksi. Baik, bagus sekali. Masih ada yang ingat materi minggu kemarin. Jadi aku selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran ke materi yang baru. Setelah mulai cerpen, kita masuk ke materi yang baru. Baiklah, materi kita hari ini tentang teks imajinasi fantasi atau teks narasi fantasi. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan menjelaskan KD-nya terlebih dahulu. Di sini ada KD 3.3, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Dan indikatornya merinci struktur cerita fantasi, menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sampai sini paham untuk pengenalan kompetensi dasar kita? Baiklah, hari ini kita akan masuk ke struktur teks narasi cerita fantasi. Tapi sebelum kita memasuki materi utama, kita akan membahas tentang definisi dan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Membahas apa? Unsur-unsur dan definisi. Baik, konsentrasi anak-anak. Tepuk tangan dulu. Baiklah, Bu, setelah kami memahami materi, apa sih Bu tujuan utamanya? Nanti setelah Ibu jelaskan, anak-anak Ibu harap bisa membuat suatu teks narasi fantasi dan nanti bisa menentukan struktur-strukturnya. Sampai sini paham? Paham. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah nanti Ibu ada permainan atau game yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Siap dengan game? Bagus sekali. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama ada definisi teks narasi cerita fantasi. Fatmas, silakan bisa dibaca untuk pengertian teks cerita fantasi. Definisi teks narasi cerita fantasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal atau peristiwa atau kejadian. Teks cerita fantasi merupakan salah satu bahan tertulis yang berbentuk tulisan atau karangan untuk menggambarkan, menuturkan, atau membayangkan berbagai pengalaman dan kejadian berupa hayalan, imajinasi, angan-angan, atau hanya rekaan belaka. Baik, beri tepuk tangan untuk Fatma. Jadi, teks imajinasi atau teks narasi fantasi itu berkaitan dengan cerita yang menceritakan tentang kehidupan manusia biasanya, tapi terkadang diperankan oleh hewan. Teks imajinasi ini juga bersifat fiktif belaka atau hanya karangan dan tidak benar-benar terjadi di kehidupan kita. Ada yang tahu di sini contoh teks narasi imajinasi atau teks fantasi? Dongeng.
Ya, betul sekali Seri Dongeng. Sekarang kita pasti sudah familiar dengan cerita Kancil dan Buaya. Kenapa itu disebut cerita fantasi imajinasi? Ada yang tahu? Karena seolah berandai-andai. Ya, itu salah satunya, benar sekali Seri. Dan ini di cerita tersebut hewan bisa berbicara. Apakah di kehidupan sehari-hari hewan bisa berbicara? Tidak. Tentunya, maka dari itu teks salah satu ciri dari teks imajinasi fantasi adalah dia menimbulkan daya hayal atau bersifat fiktif belaka dan tidak benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Sampai definisi paham anak-anak semua? Paham. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa yang tadi yang kedua? Ada yang masih ingat? Nah, anak-anak kurang fokus. Unsur. Benar sekali. Sekarang kita masuk ke unsurnya sendiri. Unsurnya yang pertama ada Tema. Melda, coba tolong baca nak. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Iya, benar sekali. Jadi, tema itu merupakan hal yang paling mendasar yang harus kita pahami dalam membuat suatu cerita. Salah satunya adalah cerita teks narasi fantasi imajinasi ini. Tema ini merupakan pokok dari dan hal yang mendasar yang harus kita pahami. Temanya apa saja, Bu? Bisa tentang tema persahabatan, itu termasuk tema kekeluargaan. Apa lagi tema? Tema lingkungan. Salah tidak boleh ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tokoh. Fatma bisa tolong bacakan tokohnya apa? Tokoh ialah karakter dari pemeran atau pelaku dalam suatu cerita. Benar sekali. Tokoh adalah orang-orang yang memerankan atau yang pemeran dari suatu cerita fantasi tersebut. Nah, kalau kita ambil dari teks tadi, cerita antara Kancil dan Buaya, siapa tokoh di situ? Kancil dan Buaya. Benar sekali. Hari ini pintar-pintar anak kelas 7 D. Sudah. Lanjut. Yang ketiga ada latar. Nurul bisa tolong bacakan, Nak? Latar merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Benar sekali. Dalam suatu cerita teks narasi fantasi atau imajinasi pasti yang ada namanya latar. Latar ada apa saja, Bu? Ada latar tempat, ada latar waktu dan latar sosial. Latar suasana juga ada. Latar waktu bisa kita lihat cerita itu terjadi kapan, misalnya pagi hari, siang hari, atau malam hari. Latar tempat, apa itu tadi latar? Sekolah, hutan, pantai. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, Ibu, ini lagi untuk teks narasi fantasi atau imajinasi ini, atau bisa dikatakan juga teks fabel ini biasanya memiliki dua jenis, yaitu ada alami dan buatan. Alami itu biasanya mereka menggambarkan di kehidupan asli. Biasanya kan teks imajinasi ini diperankan oleh hewan. Jadi latar tempatnya adalah tetap di hutan. Kalau itu dia alami. Tapi sedangkan dia buatan biasanya sudah misalnya tokoh hewan. Tapi latar tempatnya adalah misalnya di jalanan ataupun di rumah, itu sudah namanya buatan. Baiklah, yang selanjutnya ada sudut pandang. Bisa dibaca, siapa yang mau bantu Ibu baca sudut pandang? Ayo, Femi bisa tolong Ibu nak bacakan bagian keempat sudut pandang. Tidak kelihatan, tidak saja bisa kelihatan nak. Oh, Ibu aja yang baca ya Ibu. Posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada sudut pandangnya ada 3, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang yang buram. Baiklah, yang terakhir ada amanat. Fatma bisa tolong baca lagi nak? Amanat adalah salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Baiklah, amanat. Jadi dalam sebuah
amanat. Amanat ini adalah yang bisa cerita yang bisa kita ambil dari dalam cerita tersebut atau nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Misalnya tentang kebaikan seseorang, tentang persahabatan seseorang, itu merupakan amanat. Nah, ini yang terakhir kita akan membahas tentang struktur teks narasinya. Yang ada 4, yaitu ada orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Baiklah, resolusi yang ini apa, Bu? Kali ini Ibu bantu yang baca. Resolusi ialah sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit cerita kepada pembaca. Baiklah, di struktur teks narasi fantasi atau imajinasi ini ada 4 tadi. Di bagian orientasi itu adalah pengenalan atau yang paling utama. Misalnya di situ ada pengenalan tokoh, ada pengenalan alurnya. Jadi keseluruhan dari cerita itu harus biasanya terletak di bagian orientasi. Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak untuk mencatat materi yang Ibu jelaskan hari ini. Kenapa, Bu? Karena nanti setelah ini akan ada kuis atau game. Jadi bagi anak-anak yang tidak mencatat nanti tidak bisa menjawab. Paham? Kita lanjutkan kembali, masih semangat? Kedua, kita lanjutkan ke komplikasi. Komplikasi ini apa, Bu? Yaitu suatu bagian adanya permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Biasanya dalam teks narasi cerita fantasi pasti ada yang namanya konflik atau permasalahan. Bisa juga dikatakan konflik ini merupakan pemeran utama. Kenapa Bu disebutkan pemeran utama? Karena yang menjadikan teks fantasi ini menarik adalah di bagian konflik ini. Misalnya, contohnya bisa kita lihat di sini. Nanti Ibu akan berikan ini soalnya. Di sini nanti kalian akan menentukan komplikasi atau konfliknya di sini. Bagian yang ketiga adalah resolusi. Fatma bisa tolong bacakan bagian resolusi? Resolusi yakni salah satu bagian untuk penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Adapun pengertian resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Baiklah, benar sekali. Jadi tadi sudah ada pengenalan di orientasi. Selanjutnya ada konflik. Pasti ada yang namanya resolusi atau penyelesaian. Benar sekali. Sampai di sini paham? Paham anak-anak? Nah, kita akan lanjutkan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah merupakan penutup cerita fantasi yang biasanya dibagi menjadi 2. Untuk akhirnya ada yang biasanya happy ending atau bahagia, dan sad ending berakhir sedih. Dan itulah biasanya di amanat juga tadi sama dengan seperti unsur, pasti memiliki nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil atau kita pelajari. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian game atau permainan. Siapa yang bersedia permainan? Saya juga, Bu. Beda juga ya? Ya, Bu. Ya. Baiklah, sekarang kita akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti sekarang masing-masing kelompok nanti akan maju 2 orang untuk mengikuti kuis dari Ibu. Siap? Siap. Sekarang Ibu akan membagikan ini dulu. Soalnya di sini terlihat ada gambar-gambar beserta pernyataan dari teks fabel atau teks dari untuk membuat cerita fantasi. Tapi di sini hanya berupa gambar dan pokok-pokok penjelasannya. Jadi tugas anak-anak adalah membuat sebuah teks narasi fantasi imajinasi dan menentukan struktur-strukturnya. Paham? Sampai di sini paham? Paham. Jadi kalau tadi sudah menyimak dan sudah mencatat, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Coba kita ya.
satu, tugas kalian adalah untuk mencocokkan antara pernyataan di sini. Di sini sudah ada misalnya resolusi. Resolusi bagian yang mana? Komplikasi bagian yang mana? Amanat bagian yang mana? Paham? Paham. Baiklah, boleh maju anak-anak. Orang 6. Setiap kelompok diwajibkan 2 orang. Ayo maju. Kenapa Mas tunjuk ini? Lemas. Orang 6, silakan. Ayo maju. Masih 3 orang, 4. Maju. Melda, Ada orang 5, Melda. Satu lagi. Nah, ini membagikan. Setelah dibagikan, kalian bisa mencari pasangan dari kartu-kartu kuis ini. Paham? Ada? Masih kurang 2 orang lagi. 2 orang lagi. Silakan. Farhan, maju. Baiklah, sekarang ibu hitung waktunya. 1, 2, 3. Silakan mencari pasangan dari kartu permainan tersebut. Yang mana resolusi, yang mana amanat, yang mana komunikasi dan konsentrasi. Silakan. Baik. Sudah. Masih nih, maju di depan sini. Maju di atas, silakan. 4 menjadi 4. Nah. Sekarang mulai. Siapa dari sini dulu? Silakan. Resolusi. Ya. Mari ceritanya. Langsung kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu. Sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat menolong seekor singa. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Lanjutkan kedua di dalam film sebelah kanan. Ya, silakan. Komplikasi ada. Nah, silakan. Komplikasi dan cerita ini merupakan komplikasi unsur yang kedua. Suatu hari ketika sang singa melintasi mangsanya di dalam hutan, sang singa tertangkap oleh jala yang diterbangkan oleh pemburu. Karena tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan saat itu. Tikus yang pernah dilepaskannya menekan umam itu dengan cepat menuju ke arah di mana singa itu terjerat pada jarum. Baik, beri tepuk tangan untuk sesi selanjutnya. Lolo dan Amalia, silakan. Amanatnya apa? Amanat atau koda. Kebaikan hati selalu mendapat balasan yang baik. Satu kebaikan akan dibalas kebaikan pula pada lain waktu. Amanatnya menyebutkan dan yang terakhir, silakan. Nah, Ampuni saya, kata sang tikus, tolong lepaskan saya dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu. Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus kecil itu. bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Nah, silakan boleh balik ke tempatnya masing-masing. Pinter-pinter waktu gede. Siapa wali kelasnya? Pak Roy. Pak Roy. Bagus. Jadi, setelah materi sudah tulis, ini juga sudah masuk akhir pelajaran. Bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari teks narasi imajinasi adalah sebuah karangan yang biasanya diperankan oleh hewan, namun biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dan hanya bersifat imajinasi atau fiktif belaka. Baiklah, di sini ada yang kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Baiklah, materi ini sangat menarik ya. Semoga materi ini bisa melekat terus di otak anak-anak. Jangan sampai lupa. Tugas selanjutnya adalah
Nanti Ibu ada tugas soal pilihan ganda, anak-anak silakan kerjakan di rumah. Karena nanti besok minggu depan dikumpulkan kembali karena minggu depan kita masih membahas tentang struktur teks narasi fantasi imajinasi ini. Paham? Paham, Bu. Dan nanti ditambah juga dengan struktur kebahasaannya. Oke, baiklah. Mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap anak-anak tetap semangat. Selanjutnya mata pelajaran siapa? Matematika. Matematika. Nah, kalau Ibu sudah keluar, silakan untuk memanggilkan guru mata pelajarannya ya. Ya, guru kelas harus tetap bersih. Baiklah. Setelah kelas silakan menutup pembelajarannya dengan berdoa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.